kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang amaliyah nadliyah sering dianggap bid'ah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Maulidia, Prodi PAI, PAIB semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan yang pertama, yaitu perihal tuntunan. Sebagian kalangan sering mengatakan ketika melihat orang yang melakukan suatu amalan, beranggapan bahwa amalan tersebut tidak ada dalilnya. Dengan maksud tidak ada ayat atau hadis yang membicarakan tentang masalah tersebut. Pertama, dalam usul fikih dijelaskan bahwa jika sebuah ayat atau hadis dengan keumumannya mencakup suatu perkara, itu menunjukkan bahwa perkara tersebut masyhur. Jadi, keumuman ayat atau hadis adalah dalil syar'i. Dalil-dalil umum tersebut adalah seperti wa af'alul khaira la'allakum tuflihun, yang artinya dan lakukanlah kebaikan supaya kalian beruntung. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Jadi dalil umum diberlakukan untuk semua cakupannya. Kaidah mengatakan al-amu yu'malu bihi fi jami'il jariyati. Maknanya, dalil yang umum diterapkan atau digunakan dalam sebuah bagian-bagian atau cakupannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini sangat bertentangan dengan kebiasaan sebagian orang. Sebagian orang tidak menganggap cukup sebagai dalil dalam suatu masalah tertentu, bahwa hal tersebut dicakup oleh keumuman sebuah dalil. Ini artinya merobohkan sebagian besar dalil-dalil syar'i dan mempersempit wilayah hukum, dan itu artinya bahwa syariat ini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tentang hukum peristiwa-peristiwa yang terus berkembang dengan perkembangan zaman. Kedua, dalam menetapkan hukum suatu permasalahan tidak diharuskan ada banyak dalil berupa beberapa ayat atau beberapa hadis. Misalnya, jika memang sudah ada hadis saja, misalnya ada para mujtahid menetapkan hukum berdasarkan hadis tersebut, maka hal itu sudah cukup. Ketiga, dalam beristidak sering dijumpai adanya hadis yang diperselisihkan statusnya oleh para ulama itu sendiri. Perbedaan penilaian pendapat di kalangan para ulama, seandainya bukan karena itu saja, niscaya para ulama akan berbeda pendapat dalam sekian banyak masalah furu dalam bab ibadah dan muamalah. Oleh karenanya, jika ada hadis yang statusnya masih diperselisihkan di kalangan para ahli, maka sah-sah saja kita mengikuti salah satu ulama hadis, apalagi jika yang kita ikuti betul-betul di bidangnya seperti Ibnu Hubban. Dari penjelasan ini diketahui bahwa jika ada sebagian kalangan yang mengira bahwa hanya mereka yang mengetahui hadis yang sahih, dari penjelasan ini diketahui bahwa jika ada sebagian kalangan yang mengira bahwa hanya mereka yang mengetahui hadis yang sahih dan hanya mereka yang memiliki hadis yang sahih, hadis yang ada pada mereka saja yang sahih, dari semua hadis yang ada pada selain mereka tidak sahih, maka orang seperti itu betul-betul tidak mengerti tentang apa yang dia katakan. Orang seperti itu tidak tahu menahu tentang ilmu hadis dan para ahli hadis yang sebenarnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Sikap ulama Amaliyah Nahdiyah dalam bidang furu, tidak pernah salah seorang dari para ulama mujtahid mengklaim bahwa dirinya saja yang benar dan selainnya salah, sesat. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa mujtahid lain yang berbeda pendapat dengan mereka bahwa Anda sesat dan haram orang mengikuti Anda. Umar bin Al-Khattab tidak pernah mengatakan hal itu kepada Ali bin Abi Thalib ketika mereka berbeda pendapat. Demikian pula sebaliknya, Ali tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada Umar.
Demikian pula para ulama ahli ijtihad yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ibnu Al-Munzir, Ibnu Jarir At-Tabari, dan lainnya. Dan mereka juga tidak pernah melarang orang untuk mengikuti mazhab orang lain selama yang diikuti memang seorang ahli ijtihad. Mereka juga tidak pernah berambisi mengajak semua umat Islam untuk mengikuti pendapatnya. Mereka tahu betul bahwa perbedaan dalam masalah-masalah furuk telah terjadi sejak awal di masa para sahabat Nabi, dan mereka tidak pernah saling menyesatkan atau melarang orang untuk mengikuti salah satu di antara mereka. Dalam berbeda pendapat, mereka berpegang pada sebuah kaidah yang disepakati, la yangkurul mukhtalafu fihi wa innama yangkarul mujma'u alaih. Masalah yang masih diperselisihkan keharumannya tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari masalah yang keharumannya telah disepakati. Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Baiklah, sekian presentasi dari kami, dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.